Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya N. Priyadarsini. Saya merupakan salah seorang dosen di Universitas Prima Indonesia pada Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni Data Mining dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Data Mining adalah salah satu mata kuliah yang mempelajari teknik penambangan data dan mengekstraksi data menjadi suatu informasi ataupun pengetahuan. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah Data Mining ini secara umum, mahasiswa diharapkan yang pertama, mampu menjelaskan konsep data mining, kegunaan, dan contoh penerapannya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan tahap pre-processing dan model evaluasi pada data mining. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep estimasi dan metode regresi linier. Yang keempat, mampu menerapkan algoritma data mining seperti klasifikasi, clustering, association rule, forecasting dalam permasalahan di bidang data mining. Yang kelima, mampu mengimplementasikan kemampuan pengolahan data mining dalam hasil penelitian. Yang keenam, mampu memecahkan kasus tren data mining yang ada pada dunia bisnis, pendidikan, dan industri. Sedangkan untuk capaian pembelajaran khususnya, setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah data mining ini, maka mahasiswa diharapkan siap dalam mengikuti program MBKM, yaitu penelitian ataupun riset, terutama dalam bidang data mining. Untuk pembelajaran yang saya terapkan adalah pertama-tama, mahasiswa mengisi presensi perkuliahan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mahasiswa menjawab soal pretest yang diberikan guna untuk melihat pengetahuan umum yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian, mahasiswa melanjutkan dengan membaca materi dan mengikuti Zoom. Dan terakhir, mahasiswa mengerjakan post-test untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan. Tanpa berlama-lama, berikut saya sajikan video pembelajaran saya untuk mata kuliah Data Mining di salah satu kelas yang saya ampuh dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Bu. Sore, Bu. Sore, Bu. Oke, berarti masih semangat ya. Nah, gitu dong. Jadi walaupun kita ini kelas malam, semangatnya harus sama dengan kelas pagi. Oke, gitu ya. Oke, nah tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke pertemuan pertama kita hari ini. Izinkan saya untuk share screen ya. Oke, kira-kira nampak ini PowerPoint saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nampak, Bu. Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, hari ini pertemuan pertama kita masuk ke topik pengantar data mining. Oke. Nah, sebenarnya apa sih itu data mining gitu ya? Apa fungsinya kita mempelajari data mining? Nah, pertanyaannya kan seperti itu ya. Nah, data mining itu sebenarnya adalah mata kuliah yang mempelajari teknik statistik, ya, kemudian matematika untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dengan berbagai database besar. Jadi sumbernya adalah dari database yang akan kita kelola nanti. Jadi data itu akan kita mining. Nah, mata kuliah persyaratannya itu yang sebelumnya udah pernah harus kalian ambil sebelum mengambil data mining, itu adalah praktikum basis data, kemudian statistik dan analisis data. Jadi ini harus benar-benar kalian pahami dulu sebelum kita masuk ke data mining. Nah, ada capaian pembelajaran mata kuliah data mining, itu yang pertama. Nah, setelah kalian selesai dengan mata kuliah data mining dalam satu semester itu, kalian diharapkan mampu memecahkan kasus tren data mining yang ada pada dunia bisnis, pendidikan, dan industri. Oke. Nah, yang kedua, mahasiswa siap untuk mengikuti program penelitian ataupun riset
dalam kegiatan Kampus Merdeka ataupun MBKM. Nah, MBKM sekarang kan ada beberapa program. Jadi kalau kalian bisa di data mining itu nanti bisa ngambil di program penelitian atau riset. Ya, terutama di bidang analisis data mining untuk menghasilkan pengetahuan ataupun informasi. Ya, yang berguna bagi masyarakat, baik itu di dunia bisnis, pendidikan ataupun di industri. Oke. Nah, kemudian pokok bahasan kita hari ini, kita masuk ke pokok bahasan kita hari ini di pertemuan pertama, itu kita akan membahas tentang pengertian data mining, kemudian data dan pengetahuan, kegunaan data mining, dan contoh penerapan data mining. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan itu kalian bisa memahami konsep dari data mining, kegunaan dan contoh penerapan dari data mining. Oke, nah ini kontrak perkuliahan kita. Jadi kita di sini ada terbagi di dalam 4 komponen ya untuk waktu perkuliahan kita. Itu pertama adalah pretest. Jadi batasnya itu 10% dari total waktu kita. Kemudian pack konten ataupun materi ya. Nah, itu sebentar. Oke, nah itu 40% dari total materi. Kemudian video conference ya, itu 30% dari total waktu kita, kemudian 20% untuk post test. Nah, untuk diskusi itu boleh dilakukan di forum diskusi Spada Umpri ataupun mungkin dari WhatsApp grup kita. Nah, ini untuk indikator penilaiannya, itu kita ada presensi 10%, jadi 10 poin kalian dapat jika hadir semua gitu ya, 100 nilainya 10 poin. Kemudian tugas itu 20%, tugas ini nanti dari saya ada secara mandiri dan kelompok. Oke, nah kemudian UTS ini 30% dan UAS itu 40%. Nah ini yang perlu diperhatikan, kehadiran itu kalian wajib lebih besar dari 75% atau tidak boleh alfa lebih dari 4 pertemuan. Kemudian UTS dan UAS itu wajib diikuti sesuai dengan jadwal perkuliahan kita. Nah, untuk referensi data mining ini saya ambil dari beberapa buku data mining. Nah, kalian tidak mesti patok ke buku data mining saja, tapi mungkin boleh dari beberapa jurnal, ya, jurnal tentang data mining. Nah, pertanyaannya muncul, mengapa sih kita tuh perlu dengan data mining? Perlu kita mempelajari data mining? Kan itu pertanyaannya. Karena itu manusia menghasilkan setiap harinya ya data dalam jumlah dan ukuran yang sangat besar, baik dari bidang astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, dan finansial. Banyak dan macam-macam gitu ya, dari bisnis saja banyak data yang dihasilkan, database mereka itu banyak. Oke, nah contohnya gini, dalam sosial media aja kita lihat, di Twitter ya, itu kita menghasilkan 8 ribuan tweet per detik, sekitar 600 juta tweet per hari, gitu ya. Nah, Facebook 30 miliar item, baik orang yang sering bikin status, gitu ya. Nah, paling sering nih kan bikin status, gitu. Nah, itu semua terkumpul ke dalam bentuk data sebenarnya. Nah, jadi ada 500 juta user menghabiskan sekitar 700 miliar menit per bulan di situs FB. Bayangkan kalian berapa banyak datanya. Indomaret 4.500-an gerai, asumsi 3 transaksi per menit, itu mencapai 12 juta transaksi per hari se-Indonesia, bayangkan. Ya. Dan kartu kredit Visa begitu juga, dan masih banyak data-data yang lainnya. Nah, ya, seperti ini di web, jenis di web itu misalnya kayak tadi saya jelaskan, Twitter, YouTube, nah itu semua banyak data yang dikumpulkan di sana. Makanya kita tuh sebenarnya kebanjiran data, tapi miskin dengan pengetahuan. Ya, data bertumpuk terus, tapi tidak dianalisis gitu. Padahal kalau dianalisis, pengetahuan yang dihasilkan itu lebih banyak gitu. Kita lebih banyak pengetahuan dari data-data tadi itu, data-data yang sudah terkumpul tadi. Makanya ya, kita harus mengubah data tadi menjadi sebuah pengetahuan ataupun knowledge. Nah, kalau kenapa harus dirubah Bu jadi pengetahuan? Jika dia sudah dirubah jadi pengetahuan, barulah dia bisa bermanfaat bagi manusia gitu ya. Kita tahu infonya apa, informasinya apa gitu.
Nah, jadi dengan pengetahuan tersebut manusia dapat melakukan estimasi ataupun prediksi apa yang terjadi di depan, yang akan datang. Kemudian melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antar data dan atribut. Kemudian membantu pengambilan keputusan ataupun pendukung pengambilan keputusan dari hasil data yang tadi diakses, gitu, yang dianalisis, gitu ya. Nah, kita masuk ke pengertian data mining. Gitu. Nah, jadi data mining bisa kita simpulkan itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan ataupun menemukan pola dari suatu data yang besar. Nah, ekstraksi data ke pengetahuan, nah itulah yang tadi saya bilang menghasilkan suatu informasi yang berguna yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang keputusan kita di masa yang akan mendatang, gitu ya. Tapi kalau dikatakan data itu sebenarnya fakta yang terekam, tetapi belum ada artinya, tidak membawa arti. Tapi ketika dia diolah, maka dia akan menghasilkan sebuah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bisa dikatakan pola, rumus, ataupun aturan, atau model yang muncul dari data. Oke. Nah, nama alternatif lain dari data mining itu biasa sering dibilang KDD. Mungkin ada beberapa yang sudah baca ya tentang data mining gitu, mencari-cari tahu. Jadi data mining alternatif itu knowledge discovery in database, gitu ya. Kemudian nama lainnya juga knowledge extraction, data pattern analysis, data arkeolog, dan lain-lain. Jadi itu semua sampai dengan business intelligence, tidak lepas dari data mining. Oke, nah pertanyaan muncul, keuntungan bagi organisasi yang menerapkan data mining apa sih Bu, gitu ya? Oke, nah ini prosesnya ya. Jadi ada himpunan data, ada baru kita kelola dengan menggunakan metode data mining sehingga dihasilkanlah suatu pengetahuan. Nah, ini salah satu algoritma dari data mining, nanti akan kita pelajari juga. Nah, apa sih keuntungan dari data mining, Bu? Jika orang bisa di bagian data mining gitu ya. Nah, perusahaan itu biasanya fokus ke informasi yang berharga di database-nya. Makanya kalau kalian mau minta data nanti, nggak semua orang mau memberikan data karena data itu private. Jika diolah, dia menghasilkan satu pengetahuan. Kalian bisa menghasilkan informasi dari sana gitu, ya. Nah, apa jika dia paham dengan data mining? Dia dapat meramal masa depan. Perusahaan dapat mempersiapkan diri, gitu ya. Dia bisa meramal masa depan. Oh, dari segi ini ternyata contohnya barang-barang ini yang paling laku gitu ya dari penjualan saya. Nah, otomatis dia bisa membuat satu teknik untuk mempromosikan barang ini. Jadi dia bisa meramal masa depan. Gitu. Itu maksudnya. Nah, perusahaan dapat terus menganalisis dan mengoptimisasi keputusan rutin tanpa adanya penundaan karena penilaian manusia. Nah, karena itu kita bisa membuat prediksi yang akurat untuk perencanaan. Ya, jadi sangat bagus. Jadi seandainya dia bisa data mining, ada kemungkinan dia bisa memprediksi ke depan ini bagaimana gitu ya, terutama di dalam bidang bisnis. Itu sangat berguna sekali gitu ya data mining ini. Nah, contohnya ini ya. Midwest Grocery Chain menggunakan DM atau data mining untuk menganalisis pola pembelian. Kasusnya gini, contohnya saat pria membeli pokok di hari Kamis dan Sabtu, dia juga membeli minuman, misalnya kayak bir gitu ya dibeli ya. Nah, jadi dilihatlah oleh pihak toko ini. Pembeli ini belanja di hari Kamis Sabtu, tapi di hari Kamis jumlah itemnya lebih sedikit. Nah, maka bisa diambil kesimpulan, pembeli membeli minuman untuk dihabiskan saat weekend. Gitu ya. Nah, tindak lanjutnya apa? Menjual minuman dengan harga full di hari Kamis dan Sabtu. Mendekati posisi pokok dan minuman. Nah, ini strateginya. Jadi kalau dari analisis ini tadi data mining, dia menerapkan strategi ini, apa yang terjadi? Kemungkinan penjualannya meningkat. Otomatis untung dong. Gitu ya. Nah, ini adalah hasil yang didapat ketika dia menganalisis dengan menggunakan data mining. Contoh lainnya misalnya contoh data kampus. Data kampus itu ribuan gitu ya. Mahasiswa aja satu semester udah berapa gitu kan. Nah, bagaimana dengan sudah dari semester 1 sampai semester 7? Bagaimana dalam data 2 tahun gitu. Nah, kan numpuk banyak data itu. Nah, data ini semua bisa kita kelola gitu ya. Nah, jika kita tidak kelola itu tadi dong, sayang data itu. Nah, jika kita kelola ini kita mau menghasilkan informasi apa dari data ini?
ya. Jadi ada sekitar puluhan ribu data mahasiswa di kampus yang diambil, misalnya dari sistem informasi akademik. Gitu. Nah, apa yang bisa dia lakukan salah satunya dengan data tadi? Dia bisa memprediksi kelulusan mahasiswa. Berdasarkan apa? Tadi ada data nilai, ya kan? Ada data IPK, ada data mata kuliah, gitu. Nah, ini dengan salah satu algoritma data mining akan kita pelajari juga nanti untuk pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-6, ya. Oke. Nah, apalagi contohnya? Ini ada contoh data di Komisi Pemilihan Umum. Puluhan ribu data calon anggota legislatif di KPU. Apa pernah kita ubah jadi sebuah informasi atau pengetahuan yang bermanfaat? Tidak. Padahal data ini jika kita olah, ya itu sangat berguna. Kenapa? Dia bisa menghasilkan prediksi calon legislatif, contohnya di DKI Jakarta, ya, dengan algoritma data mining. Ya, jadi kita bisa melakukan prediksi dari sana. Oke, jadi contoh lainnya ini, jika orang bisa mengembangkan teknik data mining, analisis data mining ini, nah, dia bisa dari from stupid application to smart application. Contohnya kita punya di sini aplikasi yang masih biasa, sistem informasi akademik, pencatatan pemilu gitu ya, kekayaan penjabat, sistem pencatatan kredit. Nanti kita bisa, jika kita sudah mengelola analisis datanya, ya apalagi menerapkan AI di dalamnya, kita sudah bisa sistem prediksi kelulusan mahasiswa, prediksi hasil pemilu. Jadi kita sudah bisa memprediksi ke depan. Nah, itulah penting dan sangat pentingnya data mining. Oke, nah dari pembelajaran hari ini adalah rangkuman kita. Oke, sampai situ dulu saya rasa. Kira-kira dari materi kita ini ada pertanyaan atau tidak? Saya stop share dulu. Silakan jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Langsung unmute saja mic-nya, kemudian sebutkan namanya, lalu ditanya pertanyaannya ya, silakan. Izin Bu, bertanya Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Darwis Mancarnaur Bu. Oke, ya silakan Darwis. Saya mau nanya Bu. Tadi saya lihat beberapa contoh penerapan data mining Bu. Kalau misalkan data e-commerce, itu bisa nggak menggunakan data mining Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya Darwis ya. Jadi kalau data e-commerce bisa banget pun ya. Jadi kan itu data yang tadi seperti kita bahas dalam bidang bisnis ya. Nah, contohnya apa? Shopee misalnya. Nah, bisa. Contohnya gini. Kita mau melihat pola pembeli gitu ya. Jadi pembeli itu contohnya ini ada item. Ada misalnya jenis baju yang seperti ini, yang fashionnya seperti ini, Kita bisa lihat dari kalau misalnya dari segi pembelinya. Remaja gitu ya, ini contohnya. Jika dia remaja dari usia sekian, dia paling banyak itu belanjanya di e-commerce itu yang gimana? Item-item yang gimana? Nah, jika dia nanti misalnya yang lansia lah kita bilang ya, yang umurnya lansia, dia lebih banyak belanja yang itemnya apa-apa saja. Sehingga bisa dibuat apa? Cluster ataupun pengelompokan data pembeli terhadap item-item e-commerce. Dengan si e-commerce tadi mengetahui itu, otomatis dia bisa membuatkan satu strategi bisnis dia, contohnya kita bilanglah Shopee atau Tokopedia. Dia bisa membuat suatu strategi bisnis untuk misalnya memperbarui aplikasinya sehingga ada rekomendasi di sana. Ya kan, item-item untuk ini. Apa yang terjadi? Meningkat dong pasti penjualannya. Benar ya? Nah, jadi sangat bisa Darwis. Itu dia jawabannya. Oke, silakan ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Novita. Saya Novita Saruta Galung, Bu. Ingin bertanya tentang data mining. Ya. Bu, apakah data mining itu hanya bisa untuk memprediksi, Bu? Oke. Mohon dijawab, Bu. Oke, siap, mantap. Ini juga pertanyaannya bagus ya, Novita. Jadi, data mining itu tidak hanya untuk memprediksi, nanti akan kita pelajari juga beberapa algoritmanya, seperti yang tadi saya bilang di pertemuan 6, kita start. Ini kan kita masih dasar ya, masih pengantar. Jadi, nanti akan kita pelajari bukan hanya prediksi, tapi ada teknik pengelompokan, seperti clustering, tadi seperti yang saya sebutkan, kita bisa mengclustering pola pembeli atau pola customer gitu ya, ataupun pengelompokan data produk-produk yang paling laris gimana. Nah, contohnya produk apa yang paling laris dari database Indomaret tadi gitu, yang paling banyak dibeli gitu.
Nah, itu namanya melakukan pengelompokan atau clustering gitu ya. Jadi nggak hanya cuman prediksi tapi banyak gitu. Ada lagi teknik asosiasi, nah banyak. Jadi itu akan kita pelajari nanti lebih detail memang di pertemuan ke-6 gitu. Jadi tidak hanya prediksi, masih banyak algoritma data mining yang lain gitu. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, bisa ya, berarti ya, paham ya. Oke, saya rasa sampai sini dulu pertemuan kita yang pertama. Kemudian saya ingatkan lagi ya, jangan sampai lupa bagi yang belum mengisi presensi di Sepada kita, jangan lupa diisi sebelum waktu kita habis. Dan juga bagi yang belum ini mengisi pretest juga silakan diisi pretestnya atau diikutin. Nah, karena kita udah selesai materi, silakan kalian lanjutkan ke post test. Dan nanti jika ada pertanyaan ya, silakan boleh didiskusikan di WhatsApp grup kita ya, ataupun jika misalnya malu nih mau diskusi di grup ya, boleh di private chat. Oke, silakan. Oke, saya rasa itu dulu untuk pertemuan 1 kita ini. Nah, kita akan lanjutkan ke minggu depan ya, untuk pertemuan yang kedua kita. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau begitu, saya izin live ya. Terima kasih dan selamat malam ya.